Marsinah disebut sebagai tokoh buruh yang dibunuh pada masa Orde Baru. Pembunuhan Marsinah dilatar belakangi oleh aksi demo besar-besaran yang terjadi pada tanggal 3 hingga 4 Mei 1993. Akibat dari aksi demonstrasi ini, 13 rekan Marsinah di PHK dari tempatnya bekerja. Sementara Marsinah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Rupanya Marsinah diculik, disiksa, diperkosa hingga dibunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Dan kini jasad Marsinah, seorang tokoh buruh, beristirahat dengan damai di sebuah pemakaman umum Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Kalau itu kurang tahu. Iya, tapi kalau kata apa yang tua-tua ada katanya, iya. Katanya disiksanya kan Pemencin Bromo. Itu kan dulu ada rumah. Disiksa di situ, dibunuhnya di sini katanya. Dibunuhnya di sini. Iya. Malah dibunuh nih ya. Dibunuhnya Marsinah Iya. di sini, Mas? Di Katanya. Katanya ya. Iya. Dari cerita-ceritanya, kasusnya udah lama, Bang ya? Lama. Tahun 2002. 2002 ya. 2002 ketangkep ya. 2002 ketangkep ya. Oh. Oke. Rumah tersangka salah satu pembunuhan Marsinah ya, yang beliau merupakan salah satu aktivis buruh Jawa Timur. Jadi kondisinya yang seperti ini, teman-teman. Rumah ini sudah terbengkalai sejak tahun 2002 ya, hingga sekarang. Dan teman-teman bisa perhatikan sekeliling bangunan ini, kondisinya sekarang udah mulai hancur, teman-teman. Wih, gila ini lokasi ya. Sebuah lokasi yang menurut aku cukup menimbulkan rasa penasaran ya. Karena seperti yang udah aku sebut, rumah ini tuh kalau kalian ketahui, seorang aktivis buruh yang bernama Marsinah di sekitar tahun 90-an ditemukan meninggal dunia, dan salah satu terduga eksekutornya adalah pemilik bangunan ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pemilik rumah ini tuh terduga ya, merupakan salah satu pembunuh aktivis buruh yang bernama Marsinah, teman-teman. Jadi dari informasi warga sekitar menyebutkan bahwa sang terduga tersebut ya ditangkap di sekitar tahun 2002, dan semenjak itu rumahnya ini menjadi terbengkalai, teman-teman. Masih banyak properti yang seperti ini, guys. Wadah lantai 2-nya. Oke, kita akan coba explore dari sisi sini saja ya. Wis. Ini udah hancur loh ya. Tinggal beberapa saja barang-barang yang tersisa di tempat ini. Yang membuat aku penasaran pengen eksplor lokasi ini karena memang
cerita ya dari pemilik rumah ini yang diduga merupakan salah satu eksekutor Marsinah, teman-teman. Yang beliau ini ditemukan di tahun 1993 ya, dengan kematian yang tidak wajar. Wih, rumahnya gede loh. Di sekitar tahun itu udah memiliki rumah yang seperti ini, guys. Gila. Halo? Ya Allah. Sampai dengan saat ini, pelaku utama dari kematian Marsinah itu belum terungkap, teman-teman. Jadi hanya beberapa yang terduga pelaku ya, yang konon katanya tertangkap dan sudah dijebloskan ke penjara. Salah satunya adalah pemilik bangunan ini. Wih, asli ngeri nih, guys. Di sini aku menemukan banyak berkas-berkas yang seperti ini. Aduh, apa ini? Dari tahun 2002 hingga sekarang 2025, berapa puluh tahun rumah ini dengan kondisi yang terbengkalai seperti ini. Aku nggak tahu apakah rumah ini menjadi apa ya, semacam barang bukti atau apa, nggak tahu juga. Karena ada cerita yang menyebutkan setelah penangkapan terduga pelaku pembunuh Marsinah itu ya, di rumah ini tuh udah nggak ditempati lagi, teman-teman. Banyak jam loh. Banyak jam-jam bekas di sini, teman-teman. Apalagi ini? Oke, guys. Di tahun ini mungkin rumah ini sudah terbengkalai, terhitung dari tahun 2022 itu sudah sekitar 13 tahun ya, teman-teman. 2002, sekarang 2025, 23 tahun ya malah ya. Kelihatan ini aku sekolahnya itu bolosan gitu ya, teman-teman. Halo? Ada seseorang di dalam? Halo? Siapa? Ada suara benda jatuh, teman-teman. Ada orang di ruangan ini. Ada seseorang di sini? Seriusan ya, ada seperti sesuatu yang dilempar ya. Waduh, toilet kita nggak masuk ya, teman-teman. Gila. Saya tadi mendengar suara
seperti dari area sini, teman-teman. Aku nggak tahu apakah suara itu masuk ya ke dalam rekaman video kita, tapi ya ini benar-benar seperti ada sesuatu yang jatuh. Apakah ini ada yang merotol? Ada penghuni di sini? Gila. Oh yes, kita lanjut eksplor saja ya. Aku malah nemu micin ini guys. Seriusan? Ajinomoto loh. Waduh micin. Malah nemu yang begituan ya teman-teman. Ini apaan sih? Mainan anak-anak aja ya. Bulat-bulat apaan sih ini? Ini buat apaan ya guys? Aduh, pecah juga. Ada celengan babi di sini, teman-teman. Oke, jadi kalau aku melihat sekilas ya, rumah ini cukup megah, cukup mewah pada zamannya. Karena rumah ini aku yakin dibangun di sekitar tahun 1990-an ya. Karena pemilik bangunan ini sendiri tertangkap itu di sekitar tahun 2002 teman-teman. Kondisinya yang seperti ini. Dan ini tuh sebenarnya ya berada di pertengahan kampung teman-teman. Tapi di jam segini udah sepi ya. Ini udah tengah malam. Oh yes, kita coba ke sana. Kalau kita melihat sepak terjang beliau almarhumah Marsinah ini ya, cukup kita apresiasi karena memiliki solidaritas yang tinggi banget ya untuk membela rekannya, membelani koncone, membelani bolone yang terkena PHK gitu loh. Aku detail dari kasus ini sebenarnya juga kurang begitu paham teman-teman. Mungkin di antara kalian ya yang penasaran dengan kasus Marsinah bisa buka di Wikipedia ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ruangan loh di sini, teman-teman. Banyak sekali peralatan bayi di sini ya. Seriusan? Ini apa ya? Rumahnya orang kaya yang seperti ini, teman-teman. Di bagian belakang ini sebenarnya ada sebuah taman atau apa ini ya? Oh ya, ada tamannya loh di sini. Ada siapa di sini? Ada siapa di sini? Coba. Ada siapa? Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal yang bagaimana? Apakah benar ini rumah merupakan salah satu terduga
eksekusi Marsinah? Coba, kau bisa nyambung nggak dengan pertanyaanku? Atau kau bisa mengerti nggak kasus yang berada di tempat ini? Hah? Ayo, kamu jangan diam. Kalau kamu punya cerita, kamu bisa ceritain. Gimana? Gak masuk akal gimana sih? Harusnya masuk akal. Kamu gak connect ya? Kamu kok diam saja? Hah? Wah, ini gak connect sama sekali. Berapa sekarang? Sekarang tahun 2025. Sekarang tahun 2025. Oke, kamu akan aku taruh di tas saja kalau mau. Aduh. Apa ini? Mengapa kamu bertanya? Kamu yang bertanya, bukan aku. Oke, teman-teman, kita explore. Biarkan dia ngomel sendiri. Ini ada tangga putarnya loh. Menuju ke lantai atas. Iya. Ini rumah emang benar-benar udah rusak. Udah hancur ini rumah. Ada hantu nggak di sini? Saya tadi seperti mendengar suara lemparan itu siapa? Hantu kah? Hantu kah yang melempar-lempar aku? Kenapa kau diam? Itu di luar. Di luar mana? Hah? Di luar mana? Wih. Oke, teman-teman. Apa ya? Waduh, udah kosong aja sih. Kita masuk lagi ke sini ya. Ini ada bekas pembakaran dupa-dupa kalau aku perhatiin, teman-teman. Dan mainan anak kecil. Tentu. Di luar ada hantu maksudmu? Tentu begitu. Udahlah. Aku tutup aja kamu. Kamu ngomongnya lambat ya kalau diajak komunikasi. Oke teman-teman, kita lanjut explore saja. Dan di sini tuh ada banyak sekali mainan bocil ya, teman-teman. Ada boneka-boneka yang seperti ini loh. Oke. Kita coba ke sini. Banyak sekali barang bekas ya di sini, teman-teman. Jadi rumah ini di sekitar tahun 90-an ya. Aku yakin menjadi bangunan yang mewah banget ya. Ada relief naga loh di situ. Teman-teman bisa perhatikan juga ada lantai 2-nya yang memiliki handrail ya. Ciri khas bangunan tahun 90-an ya seperti itu handrailnya. Handrail itu apa bang? Pagar ya, pagar itu loh teman-teman. Yang seperti itu. Tapi ini naiknya luar sana ya. Oke. Bisa dilihat ya. Gila ini lokasi, serius teman-teman. Kita akan coba naik ya ke lantai. Aduh, ke lantai atasnya ngeri nggak sih ini? Pagar-pagarnya udah nggak ada ini, teman-teman. Waduh, sempit sekali. Serius.
lokasinya guys. Jadi rumah ini berada di tengah-tengah perkampungan warga ya, dan di sana itu sepertinya hotel sih. Aku kurang hafal juga ya teman-teman. Bisa dilihat moncer ya kalau malam hari suasana kota Surabaya. Nah di sini, oke. Kita bisa bobol ke sini ya ternyata teman-teman. Sebentar, kita explore dulu bagian atas ya. Aku penasaran ya, karena rumah ini tuh dimiliki oleh salah satu terduga eksekutor Marsinah di tahun 1990-an. Setelah kejadian itu, Marsinah diberikan gelar sebagai pahlawan buruh ya teman-teman. Kalau kita baca kasusnya memang sangat ngeri sih. Ditemukan dengan kematian yang sangat tidak wajar. Begitu miris, begitu tragis. Dan menurut aku begitu, tidak manusiawi ya teman-teman. Sosok Marsinah ini ketika dieksekusi, ditemukan jasadnya itu benar-benar sangat mengerikan gitu loh. Waduh, di dalam situ ada banyak barang-barang guys. Oke, kita coba masuk. Waduh. Padahal ini di lantai paling atas ya, tapi bisa dilihat banyak sekali genangan air yang membusuk teman-teman. Ada termos-termos juga yang berada di situ ya. Aduh. Oke, kita keluar ya. Aduh, banyak boneka di sini teman-teman. Jadi makam Marsinah sendiri bukan berada di Surabaya teman-teman ya, meskipun ini lokasi. Ya Allah, ini kalau nggak hati-hati bisa kecemplung situ loh. Waduh, sebentar, berbahaya nih guys. Ini udah atapnya ya. Oke. Kita turun lewat sini. Wow, nggak bisa ini. Oh, ini tembus ke ruangan yang tadi, teman-teman. Oke, kita balik lagi ya. Mau nggak mau ya, kita harus lewat sini lagi sih. Kalian bisa bayangkan ya, lewat jalur yang seperti ini teman-teman. Mbok. Tangga putarnya. Oke lah, kita turun pelan-pelan guys. Ini nggak ada handrailnya ya. Ini kalau terpleset bisa bahaya ini, seriusan. Ngeri juga ini. Seriusan. Ya Allah, ini bisa sempit gini ya. Aduh. Jadi di bawah situ konon katanya ada ruang bawah tanahnya yang dari cerita-ceritanya tuh sangat horor teman-teman. Sangat angker katanya ya. Oke, kita fokus saja. Ini jalan tangga putarnya mengerikan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kondisinya yang seperti ini, rumah dari terduga salah satu eksekutor Marsinah ya, di tahun 1993. Sekali lagi rumah ini cukup mewah ya pada masanya teman-teman. Rumah yang segede ini. Halo? Tembus kemana teman-teman? Piye caranya melewati? Bisa nggak ya? Wih. Bom. Jadi di ruangan ini konon katanya warga yang berada di depan rumah ini persis ya, itu terkadang sering mendengar suara gaduh teman-teman dari lorong sini ya, karena di depan situ itu udah rumah warga sebenarnya. Bisa kesana nggak ini ya? Aduh, ini ada meja ini loh. Ada meja ini loh guys yang menghalangi aku. Aduh, bisa nggak ini lihat ya? Aduh, bisa sih. Bekas-bekas furniture yang sudah tidak terpakai teman-teman. Dan aku nggak tahu kenapa ya, masuk ke ruangan ini langsung panas banget loh. Seriusan aku gobios aku ya teman-teman. Masuk di sini langsung terasa panas pol ya. Bener-bener ini panas loh, sumuk gitu loh. Sampai keringatku langsung keluaran. Padahal di ruangan-ruangan yang sudah kita masuki tadi ya, aku nggak merasakan sepanas ini teman-teman. Dan ngomong-ngomong ampek ya, mau nafas itu kok gimana ya, sedikit sesek gitu loh masuk di ruangan ini. Teman-teman, kita lanjut explore saja yuk. Ternyata kita berada di lantai yang tadi ya, tangga ini kita lewati teman-teman. Di bawah tangga ini ada ruangan lagi ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo. Gak tahu teman-teman. Di sini banyak sekali kardus-kardus yang seperti ini ya. Sepertinya pemilik rumah ini dulu juga mempunyai usaha jual beli yang seperti ini teman-teman. Ya kan, peralatan dapur dan yang sejenisnya seperti ini loh. Ini masih banyak yang tertinggal gitu loh. Loh. Wih. Ada termos juga ya. Termos atau apa itu teman-teman? Ya Allah. Benar-benar di sini masih banyak ya properti yang tertinggal. Ya Allah, rumah ini besar banget loh. Bo. Ya Allah. Besar banget teman-teman. Ini loh jam teman-teman. Jadi salah satu terduga kasus eksekutor Marsinah itu rupanya pengusaha jam guys. Ya, jam tangan ya. Karena aku menemukan banyak sekali ya puing-puing, bekas-bekas. Nah ini kaca-kaca jam. Nah ini dia teman-teman. Nah ini loh
jam ini, jam tangan ini masih baru semua nih ya. Bisa dilihat guys. Kalian bisa lihat gak sih jam anak-anak ini ya? Masih baru semua ini ya, terplastiki dan banyak sekali nih. Bo. Iya kan? Ini loh. Jam-jam yang seperti ini, pengusaha jam ya guys, pemilik bangunan ini dulunya. Di bawah sini banyak banget yang saya injek-injek ini ya. Contohnya ini, wah. Wih, aku nemu jam rek. Seriusan ini jam masih bagus-bagus ya. G-Shock ini ya teman-teman. Yang ini ya. Casio. Apa ini? Gasik apaan sih? Jamnya apaan sih ini? Oke. Ternyata ya, kalau aku perhatikan di bawahku ini memang ternyata banyak sekali puing-puing barang elektronik guys. Seriusan ya, ini jumlahnya nggak hanya satu. Jadi ini mainan jadul aja ya, di sekitar tahun 90-an yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat nggak? Nih ya, jam-jam tangannya banyak banget di sini. Nah ini contohnya masih plastikan semua ya. Gitu loh. Oke teman-teman, kita lanjut explore ya. Ada sedikit trouble. Aku sedang mereview barang-barang yang berada di bawah kakiku ini. Ternyata masih banyak sekali barang-barang elektronik pada zaman dulu gitu loh. Jam-jam semuanya teman-teman di sini tuh ya. Gila. Teman-teman perhatikan ya. Ini tuh jam tangan semua guys. Aduh. Bisa dilihat nggak sih? Kita konsentrasi ke bawah saja ya. Tumpukan aksesoris jam dan yang sejenisnya itu loh. Banyak banget di sini ya. Bener-bener banyak. Aku nggak tahu. Ini mungkin ya sebelum kebobolan. Rumah ini dulunya dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang akan dijual gitu loh. Tapi kondisinya sekarang udah hancur yang seperti ini. Wih. Seriusan. Halo? Lagi-lagi aku nemuin yang seperti ini teman-teman. Banyak sekali jam-jam tangan yang terbengkalai, jam-jam tangan anak-anak ya, khususnya. Ya Allah, banyak banget ini, serius. Oke, kita coba masuk sini. Ya Allah. Jadi, salah satu terduga kasus eksekutor Marsinah itu memang dikenal seorang pengusaha, teman-teman. Seorang pengusaha ya. Mungkin salah satu usahanya ini. Karena di zaman itu ya, untuk memiliki bangunan ataupun rumah yang seperti ini kalau bukan seorang pengusaha juga dibilang mustahil ya. Tapi ini benar-benar luar biasa, teman-teman. Oke, kita coba masuk ke sini ya. Oh yes. Aku nggak tahu di situ ada tumpukan apa aja. Tapi yang pasti ini kita sudah berada di lantai dasar ya. Benar-benar mengejutkan. Aku nemu apaan ini, teman-teman? Stop lampu apa ini ya? Ini stop lampu apaan sih? Mobil apa gitu loh?
sedan ini sepertinya ya teman-teman. Banyak sekali barang-barang bekas di sini yang aku temukan ya di rumah salah satu terduga eksekutor Marsinah. Rupanya dia seorang pengusaha besar ya teman-teman. Aku kok seperti mendengar orang yang bercakap-cakap ya. Halo? Oke teman-teman, kita cut explore ya. Rupanya hanya seperti ini saja sih lokasinya. Tapi cukup keren guys, serius.